Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Densi Ramadan, NPM 5021102. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kebutuhan pembelajaran IPS di SD pada muatan PPK, K13 dan P5 pada IKN. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai PPK atau penguatan pendidikan karakter. Adapun PPK di sekolah untuk memuat atau memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi oleh hati atau etik, oleh rasa atau estetis, oleh pikir atau literasi, dan olahraga atau kinestetik, dengan dukungan melibatkan publik yang ada di sekitar dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat supaya bisa mewujudkan terbentuknya PPK ini oleh sekolah dan untuk siswa itu sendiri. Nah, pada penguatan pendidikan karakter ini, Presiden mengeluarkan peraturan yang ini Perpres nomor 87 tahun 2017 yang berisi yang pertama, membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasilais dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Yang kedua, mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik, dengan dukungan melibatkan publik, masyarakat sekitar yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, non-formal, dan informal. Memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Dan yang ketiga, merelevansikan dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidikan di Indonesia, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam pengimplementasian PPK ini. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya PPK ini memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama yaitu religius. Religius ini yaitu sikap yang mencerminkan keberimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini siswa ditekankan agar menjadi pemeluk agama yang taat tanpa harus merendahkan pemeluk-pemeluk agama lain. Apalagi saat ini sedang diwacanakan kurikulum anti terorisme. Seyogyanya kita sambut dengan melatih siswa untuk mengedepankan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, integritas. Integritas ini artinya selalu berupaya menjadikan dirinya sebagai orang yang bisa dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Siswa yang berintegritas akan berhati-hati dalam menjalankan pergaulan, sebab kepercayaan yang diberikan kepada teman-temannya itu mahal harganya. Dengan maraknya praktik bullying atau penghinaan antar teman dan sebayanya, perundungan sekolah perlu membuat kebijakan tegas bahwa siswa di sekolah harus berkata dan bertindak positif antar teman sebagai bagian dari pembiasaan melatih karakter integritas. Dan yang ketiga, mandiri. Mandiri ini artinya tidak bergantung kepada orang lain dan menggunakan tenaga, pikiran, dan waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Mandiri erat hubungannya dengan kesuksesan seseorang. Orang yang akan hidup mandiri sejak kecil
umumnya meraih kesuksesan saat menginjak usia dewasa. Itulah alasan mandiri menjadi karakter terdepan yang harus dimiliki anak-anak sekolahan saat ini. Yang keempat, nasionalisme. Nasionalisme ini berarti menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Untuk memupuk jiwa nasionalisme ini perlu dimulai dari hal-hal kecil seperti mematuhi peraturan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Dan yang selanjutnya yaitu berjiwa gotong royong. Gotong royong ini mencerminkan tindakan menghargai kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama-sama. Sudah jelas, tradisi gotong royong ini semakin lama semakin hilang akibat arus teknologi yang membuat siapapun bisa menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Hal ini harus diputus, salah satunya lewat pembiasaan-pembiasaan di sekolah seperti kerja bakti, mengedepankan musyawarah, dan saling menghargai antar teman. Tentu masih banyak lagi contoh dari masing-masing karakter selain yang saya sebutkan di atas. Dan perlu dipahami bahwa kelima karakter di atas tidaklah berdiri dan berkembang sendiri, melainkan nilai-nilai yang berinteraksi satu sama lain yang berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi. Pentingnya membentuk karakter di usia pendidikan dasar karena mengikuti perkembangan zaman di era globalisasi saat ini bermakna sebagai keterbukaan, kesejagatan, sehingga batas-batas negara menjadi tidak penting. Pada abad milenium saat ini, ciri utama adalah globalisasi pada setiap aspek kehidupan. Institusi pendidikan sebagai penempat posisi aksiologi secara maksimal bagi kehidupan masyarakat. Karakter berkaitan dengan pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral, baik yang terdiri atas pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, atau kebiasaan berpikir, kebiasaan dalam hati, dan kebiasaan perilaku. Nah, kemudian yaitu kebutuhan pembelajaran IPS pada muatan P5. Analisis kebutuhan pembelajaran IPS memuat PPK bertujuan untuk mengeksplorasi tentang dan kebutuhan dalam proses pembelajaran IPS, serta menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa sekolah dasar. Prinsip dari P5 ini, yang pertama, holistik. Holistik artinya memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak sebagian atau terpisah-pisah. Yang kedua, konstekstual. Prinsip konstekstual berhubungan dengan upaya berdasarkan pembelajaran pada pengalaman nyata dalam keseharian. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Hal ini tentunya bisa kita ambil karena pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik sangatlah efektif karena bisa membuat atau membentuk kreativitas siswa dan kemandirian siswa. Yang terakhir yaitu eksploratif, dan siswa bisa mengeksplorasi berbagai macam hal, baik itu hal yang sudah ada maupun hal baru yang belum mereka ketahui secara mandiri. Nah, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.